Di sini saya akan menjelaskan cara mencari order reaksi dari NO dan BR2. Pertama-tama kita akan mencari order reaksi dari NO. Pertama-tama kita dapat memisalkan NO menjadi X. Untuk mencari order reaksi dari NO, kita dapat melihat nilai yang sama di BR2, yaitu ada 0,1 dari percobaan 1 dan 4 dan juga dari percobaan 1 dengan 5 ataupun dari percobaan 4 dengan 5. Tetapi di sini saya akan menggunakan data dari percobaan 1 dan 4. Karena yang ditanyakan yaitu order reaksi NO, maka kita akan menggunakan data dari konsentrasi awal reaksi NO, yaitu dari percobaan 1 dan 4, 0,1 dan 0,2. Agar lebih gampang, kita dapat membalikannya menjadi percobaan 4 berbanding percobaan 1, yaitu menjadi 0,2 per 0,1 dipangkatkan X sama dengan, karena kita menggunakan percobaan 4 berbanding percobaan 1, maka kecepatan rata-rata yang digunakan menjadi 48 berbanding 12. Ini dapat kita coret menjadi 2 dibagi 1 yaitu 2 pangkat X sama dengan 48 dibagi 12 yaitu 4. Lalu 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2, sehingga X sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan mencari order reaksi dari BR2. Di sini kita dapat memisalkan BR2 sama dengan Y. Untuk mencari order reaksi dari BR2, kita dapat melihat nilai yang sama di NO, yaitu ada dari percobaan 1 dan 2 ataupun dari percobaan 1 dan 3. Tetapi di sini saya akan memilih data dari percobaan 1 dan 2. Karena yang dicari yaitu order reaksi dari BR2, maka data yang digunakan yaitu konsentrasi awal reaksi dari BR2. Dan agar lebih mudah, kita dapat membaliknya seperti tadi menjadi percobaan 2 berbanding percobaan 1, menjadi 0,2 per 0,1 dipangkatkan Y sama dengan percobaan 2 berbanding percobaan 1, sehingga kecepatan rata-rata yang digunakan yaitu 24 per 12. Ini dapat kita coret sama seperti tadi menjadi 2 pangkat Y sama dengan 24 dibagi 12 yaitu 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Yaitu 1, sehingga Y sama dengan 1. Sehingga sekarang kita dapat mengetahui bahwa order reaksi dari NO yaitu 2 dan order reaksi dari BR2 yaitu 1. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari tetapan laju reaksi. Untuk mencari tetapan laju reaksi, kita dapat menggunakan rumus laju reaksi, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi dari NO dikali konsentrasi dari BR2. Karena tadi kita sudah mencari order reaksi dari NO dan BR2 yaitu 2 dan 1, sehingga kita dapat memasukkannya menjadi pangkat, yaitu menjadi V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2 pangkat 1. Untuk mencari tetapan laju reaksi, kita dapat menggunakan data dari percobaan mana saja. Kamu dapat menggunakan data dari percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, percobaan 4, ataupun percobaan 5. Tetapi di sini saya akan menggunakan data dari percobaan 1. Karena pada percobaan 1, kecepatan rata-ratanya 12, sehingga V-nya sama dengan 12. Sama dengan K. Konsentrasi NO pada percobaan 1 yaitu 0,1 pangkat 2 dikalikan konsentrasi BR2 pada percobaan 1 yaitu 0,1, sehingga 0,1 dipangkatkan 1 menjadi 12 sama dengan K. 0,1 dipangkatkan 2
menjadi 0,01 dikali 0,1 sehingga 12 sama dengan K dikali 0,001. K sama dengan 12 per 0,001 sehingga K sama dengan 12.000. Karena sekarang kita sudah mengetahui order reaksi dari NO, order reaksi dari BR2, dan tetapan laju reaksi yaitu K, sehingga sekarang kita dapat mengetahui rumus laju reaksi yang lebih lengkap. Awalnya rumus laju reaksi yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali BR2 dipangkatkan Y menjadi V sama dengan 12.000 dikali NO dipangkatkan 2 dikalikan BR2 dikali 1. Lalu, bagaimana perubahan laju reaksi jika NO dan BR2 masing-masing diperbesar 3 kali? Jika NO dan BR2 masing-masing diperbesar 3 kali, maka V2 sama dengan K dikali 3 NO pangkat 2 dikalikan 3 BR2 menjadi V2 sama dengan K dikali 9 NO2 dikali 3 BR2. Untuk mencari perubahan laju reaksi jika NO2 dan BR2 masing-masing diperbesar 3 kali, kita dapat membandingkan V1 berbanding V2. V1 yaitu ketika keadaan NO dan BR2 masih normal, dan V2 ketika NO dan BR2 diperbesar 3 kali, sehingga V1 per V2 sama dengan K dikali NO2 dikali BR2 per K dikali 9 NO2 dikali 3 BR2. Karena di sini sama ada K, sehingga kita bisa coret, lalu di sini pun NO2 dan NO2 kita juga bisa hilangkan, dan di sini juga ada BR2 dan BR2 kita juga dapat hilangkan. Sehingga V1 per V2 sama dengan 1 per 9 dikali 1 per 3, sehingga menjadi V1 per V2 sama dengan 1 per 27. Di sini kita tinggal kali silang V1 dikali 27 dan V2 dikali 1, sehingga V2 sama dengan 27 V1.